Hari ini kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia menembus 100.000 kasus. Jumlah tersebut tentu tidak sekedar angka, tapi menunjukkan bahwa penanganan pandemi di Indonesia masih memiliki banyak catatan. Secara global, Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang angka kematiannya tembus 100.000. Apa yang menyebabkan Indonesia sulit menekan angka kematian? Faktor apa yang menyebabkannya? Saya akan membahasnya bersama Ahmad Arief, ko-inisiator lapor COVID-19. Selamat malam, Mas Arief. Selamat malam, Mbak. Mas Arief, hari ini angka kematian pasien COVID-19 tembus 100.000 orang. Apa saja catatan lapor COVID soal ini? Apa faktor utama yang menyebabkan masih tingginya angka kematian? Ya, jadi yang pertama mengenai angka dulu ya. Jadi dengan rata-rata kematian kita rata-rata 1.000 lebih ya, di atas 1.000 per hari, sebenarnya Indonesia menjadi negara dengan kematian harian karena COVID itu sudah tertinggi di dunia. Jadi laporan WHO kemarin itu hari ini ya, itu menunjukkan bahwa akumulasi kematian COVID di Indonesia dalam satu pekan terakhir itu paling tinggi dibandingkan negara lain gitu, hampir 12.525 dalam seminggu. Ini hampir dua kali lipat dibanding peringkat kedua yang Brazil ya, 6.922. Padahal jumlah ini itu sebenarnya masih di bawah angka sesungguhnya. Karena sistem pelaporan di Indonesia itu belum padu antara daerah dan pusat ya. Jadi angka di pemerintah daerah, kabupaten kota itu jauh lebih tinggi dibandingkan datanya Kementerian Kesehatan. Dan ini juga angka kita ini belum mengikuti panduan pencatatan dari WHO ya, yang seharusnya suspek, probable itu juga dicatat dan dilaporkan gitu. Nah, ini dari sisi angkanya. Lalu kemudian penyebabnya apa gitu? Banyak penyebabnya, tapi salah satunya sebenarnya kalau menurut saya adalah terlambatnya tes sama tracing yang menyebabkan pasien itu sebenarnya rata-rata terlambat untuk ditangani, terlambat untuk datang ke rumah sakit, dan tentu saja dalam situasi yang saat ini ketika rumah sakit masih penuh ya, terutama di bulan lalu di Jawa kolap dan sekarang di luar Jawa dalam proses juga penuh juga, artinya penanganan terhadap pasien menjadi lebih terlambat dan resiko kematian menjadi lebih tinggi. Ini kita belum bicara juga kematian yang di non rumah sakit ya, artinya orang-orang yang meninggal selama isoman, catatan kami ini sangat tinggi sekali sebenarnya. Hari ini sudah hampir 3.000 dari sejak bulan Juni sampai bulan Juli gitu. Jadi ini memang hal yang sangat memprihatinkan situasinya. Oke, kalau kemudian kita lihat dari pernyataan Wagub DKI Jakarta, angka kematian tertinggi di DKI Jakarta masih didominasi pasien yang dirawat di rumah sakit. Ini satu hal. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan angka kematian tinggi. Ini diungkapkan oleh Satgas ataupun juga kepala daerah, mulai dari keterbatasan fasilitas kesehatan, rendahnya angka vaksinasi. Apakah Anda setuju dengan pendapat ini? Ataukah Anda melihat faktor tadi yang Anda sampaikan, tes and tracing-nya ini yang sebetulnya yang bermasalah? Iya, jadi mungkin karakternya bisa berbeda ya. Kematian di Jakarta mungkin akan berbeda dengan kematian di daerah ya. Jadi Jakarta ini kan bisa dibilang daerah yang memiliki kemampuan tes tertinggi di Indonesia ya. Hampir 30% tes harian yang dilakukan secara nasional itu dilakukan di Jakarta. Sehingga dan kebanyakan dan banyak juga tes mandiri gitu. Sehingga orang sebenarnya ketika datang ke rumah sakit sudah tahu posisinya dia positif dan seterusnya. Itu pun angka kematian di Jakarta sangat tinggi dan memang kalau di Jakarta dengan fasilitas kesehatan yang paling lengkap ya, bisa dibilang jumlah rumah sakit, jumlah ketersediaan tempat tidur paling tinggi, masuk akal ketika yang meninggal paling banyak di Jakarta adalah di rumah sakit gitu ya. Walaupun sebenarnya meninggal di Jakarta tinggi terutama di bulan Juli, salah satunya juga karena rumah sakit juga penuh juga kan sebenarnya. Nah, ini berbeda dengan kematian di daerah sebenarnya, terutama di desa-desa. Ada tren sebenarnya kematian di desa yang kami perhatikan sebenarnya kematian yang tidak tercatat dan bahkan kematian yang belum teridentifikasi sebagai COVID. Tetapi kalau dalam istilah epidemiologinya ini kan sebenarnya excess death ya. Jadi kematian berlebih yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di beberapa desa yang kami survei misalnya, satu desa di Majalengka, itu tingkat kematian dalam satu bulan di bulan Juli kemarin itu sudah 50 orang dibandingkan rata-rata bulanannya yang sekitar 3 sampai 5 orang. Dan ini juga sama di Jawa Timur di Sidoarjo itu juga hampir 10 kali lipat juga gitu di salah satu desa. Yang sebagian besar di antara mereka sebenarnya tidak dites COVID, tetapi ada anomali kematian yang 10 kali lipat dan bisa dibilang ya kemungkinan besar penyebabnya COVID sebenarnya. Tetapi itu kemudian tidak terdata kan, karena yang terdata terkonfirmasi meninggal COVID misalnya di Majalengka tadi, itu dari 50 hanya 5 orang yang kemudian terdata. Jadi
dan mayoritas meninggal di rumah gitu. Jadi ada karakter yang berbeda untuk di kawasan urban dan terutama urban dalam konteks ini Jakarta yang kemungkinan besar memang meninggal di rumah sakit. Tetapi kalau masyarakat di desa, masyarakat di daerah dan bahkan juga kemungkinan ini juga terjadi di luar Jawa adalah resiko kematian di luar rumah sakit yang bisa jadi jauh lebih tinggi dan itu underreported kemungkinan besar. Oke, ada problematika soal pencatatan yang masih belum akurat dan juga tadi penanganan pasien COVID yang berada di luar rumah sakit. Kalau Anda melihatnya, ada kemudian wacana untuk melakukan pemusatan bagi masyarakat atau pasien positif COVID-19 yang kemudian harus melaksanakan isolasi mandiri. Menurut Anda masuk akal atau bisa menjadi solusikah untuk isoman terpusat ini? Ya, sebenarnya isoman terpusat, terutama sebenarnya yang dibutuhkan adalah pemantauan terhadap pasien isoman ya. Jadi apakah tentu saja kalau dilakukan secara terpusat akan lebih baik karena mobilisasi nakesnya, mobilisasi obat-obatan dan yang lain-lain pasti akan lebih baik. Tetapi juga yang perlu diperhitungkan, misalnya di desa gitu ya, isolasi mandiri terpusat ini juga mungkin akan jadi kendala karena persoalan di desa, terutama yang di non kawasan urban ya, di desa-desa di Jawa juga di luar Jawa itu ada juga perilaku masyarakat yang memang sengaja menghindari tes dan menghindari ke rumah sakit, bahkan menghindari untuk isolasi mandiri gitu. Karena kemudian COVID itu sudah menjadi stigma di banyak daerah dan bahkan masyarakat dengan kondisi sakit yang gejala sesak nafas, yang indikasi COVID-nya sangat tinggi misalnya, bahkan sudah parah, itu menolak untuk diperiksa gitu. Apalagi di isolasi mandiri. Nah ini memang menjadi sangat kompleks ya persoalannya. Untuk kawasan urban, saya setuju bahwa isolasi mandiri itu menjadi isolasi mandiri yang terpusat itu menjadi sangat penting. Tetapi untuk di desa ini yang menurut saya yang jauh lebih penting adalah melakukan pemantauan kepada mereka. Kalaupun ada isolasi terpusat itu mungkin di skalanya desa. Kayaknya sangat tidak mungkin kalau mereka diminta isolasi terpusat dipindah ke kota dan seterusnya. Akan menjadi sangat berat gitu posisinya. Oke, Mas Arief, tadi Anda menggarisbawahi soal pencatatan yang tidak akurat. Ada angka yang kemudian berbeda antara pusat dan juga daerah dan juga ada angka yang kemudian sebetulnya fakta di lapangan itu berbeda dengan angka yang dilakukan pencatatan begitu. Artinya apa ini? Artinya apakah memang sebetulnya secara real Indonesia memang angka kematiannya menembus 100.000 ini sudah beberapa hari yang lalu sebetulnya? Ya, jadi dari data lapor COVID ya, jadi kami kebetulan di lapor COVID itu melakukan pendataan, rekapitulasi laporan kematian oleh pemerintah daerah ya. Jadi kabupaten kota di seluruh Indonesia itu kan tiap hari juga melaporkan angka kematiannya. Nah, ketika kami rekapitulasi sebenarnya pada tanggal 23 Juli ya, minggu lalu misalnya, itu sebenarnya angka kematian berdasarkan laporan pemerintah kabupaten kota itu sudah 100.436 jiwa. Yang pada saat itu angka kematian yang dilaporkan Kementerian Kesehatan masih 80-an ribu. Jadi ada selisih sekitar 19.000 sekian ya, hampir 20.000 angka kematian yang lebih tinggi dilaporkan kabupaten kota sebenarnya. Nah ini menjadi pertanyaan sebenarnya, bagaimana bisa ada selisih seperti itu? Padahal ini angka kabupaten kota sebenarnya kalau kemudian kita lihat itu sebenarnya juga masih underreported karena ada definisi kematian kita ini belum mengikuti panduan definisi kematian WHO gitu. Jadi kalau berdasarkan panduan WHO itu sebenarnya sejak 18 April 2020 ya, kematian COVID itu adalah mereka yang meninggal dengan gejala klinis COVID ya, baik yang sudah di PCR ataupun tidak, tetapi gejala klinisnya jelas COVID, dan yang dikecualikan itu adalah orang-orang yang memang penyebabnya jelas bukan COVID, misalnya karena kecelakaan dan yang lain. Dan di sini berarti artinya harusnya probable dan suspect itu juga dicatat gitu dan dilaporkan gitu secara untuk surveillance ini juga sangat penting karena bahkan sekarang ya misalnya orang-orang yang meninggal dengan positif reaktif antigen itu juga tidak dimasukkan dalam catatan ini gitu. Ini menjadi sangat ironis sehingga kami bilang bahwa ada underreported data kematian di Indonesia itu berlapis-lapis gitu. Jadi lapis dari sejak definisinya sendiri yang bermasalah, yang kedua ternyata ada gap tadi antara kabupaten kota dengan nasional gitu yang angkanya cukup signifikan sebenarnya. Oke, dari pantauan laporan COVID, apakah perbedaan data antara pusat dan daerah ini apakah masih terjadi hingga saat ini? Masih terjadi dan justru semakin melebar gitu. Jadi tadi ada selisih 20.000 itu di tanggal 23 Juli, itu semakin hari semakin melebar gitu. Ini itu dari hari ke hari angka kematian yang dilaporkan kabupaten kota itu semakin jauh lebih tinggi dibandingkan di Kementerian Kesehatan gitu.
Oke, ada dua hal yang kemudian saya catat begitu dari pemaparan Anda, Mas Arief, soal testing and tracing dan juga pencatatan yang kemudian tidak akurat. Apakah dua hal ini yang menjadi faktor kritis begitu untuk penanganan pandemi di tanah air? Ya, kalau menurut saya kombinasi ya. Jadi test, tracing, sama treatment itu kan satu paket yang memang paling dasar untuk dilakukan dalam pandemi. Komplementernya adalah vaksin ya, vaksin yang membuat resiko keparahan dan kematian lebih rendah misalnya. Nah, di lain itu tentu saja adalah perilaku masyarakat ya. Dalam hal ini adalah protokol kesehatan yang diharapkan bisa menekan laju kasus gitu. Karena laju kematian itu akan terjadi seiring dengan laju kasus yang tidak mampu tertangani oleh fasilitas kesehatan. Jadi kombinasi antara 3T yang itu merupakan tanggung jawab pemerintah ya. Jadi semakin cepat tesnya dan semakin banyak dilakukan tracing, artinya orang yang kalau dalam standar WHO kan 1 dibanding 30 orang, jadi kalau ada satu kasus positif seharusnya kan di tracing 30 kontaknya. Dan itu semakin cepat ditemukan, artinya kan mereka akan diisolasi semakin cepat, atau kalau butuh perawatan, dirawat dengan sejak dini. Nah ini adalah kunci dasar sebelum dilakukan treatment gitu. Nah kombinasi kedua ya tadi, bahwa 5M atau protokol kesehatan harus dijalankan masyarakat dengan baik, biar kasus yang terjadi tidak melebihi kapasitas fasilitas kesehatan. Jadi kombinasi dua ini sebenarnya yang menjadi basicnya. Oke, kita akan tunggu sama-sama. Semoga saja segala upaya akan terus dilakukan agar menekan tingkat kematian pasien COVID-19 di tanah air. Mas Ahmad Arief, ko-inisiator lapor COVID-19, terima kasih atas pemaparannya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, salam sehat selalu. Selamat malam, sehat semua. Terima kasih. CNN Indonesia Newscast segera kembali.